Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masih bersama Aisari, channel belajar Nahu di pertemuan ke-61. Apa pembahasan yang akan kita urai di kesempatan kali ini? Kita ulang dulu pada pembahasan di awal bab kedua tentang ciri i'rab. Kita pernah membagi bahwa hukum kalimat itu kita bagi kepada dua, yaitu mu'rab dan mabni. Mu'rab artinya mengalami perubahan di akhir kata, kemudian mabni tidak mengalami perubahan di akhir kata. Nah, hari ini kita bagi kembali bahwa hukum kalimat itu pada dasarnya menjadi tiga, yaitu mu'rab, mabni, muqaddarah. Mu'rab atau i'rab sebutannya mabni atau bina, muqaddarah atau takdiri. Mu'rab ini sudah kita pelajari ya, artinya mengalami perubahan di akhir kata dan perubahannya itu terlihat atau disebut dengan zahir, tampak. Kemudian mabni, lawan dari mu'rab, tidak mengalami perubahan di akhir kata. Sedangkan muqaddarah ini artinya adalah diperkirakan. Kenapa diperkirakan? Karena perubahan barisnya tidak muncul di akhir kata, tidak terlihat di akhir kata. Nah, ini yang akan kita urai pada kesempatan hari ini tentang muqaddarah ya, i'rab muqaddarah, bisa juga disebut dengan i'rab muqaddarah. Nah, kalau contoh untuk mu'rab misalnya dulu sudah kita bahas qolamun, qolaman, qolamin. Ya, di sini tampak ya perubahan harokat di akhir katanya, yaitu qolamun ketika marfu, qolaman ketika mansub, kemudian qolamin ketika majrur. Nah, di sini terlihat perubahan harokat atau perubahan baris di akhir kata, lalu disebut dengan mu'rab. Kemudian mabni adalah tidak mengalami perubahan baris di akhir kata, jadi tetap atau baku. Misalnya huwa ini tidak mengalami perubahan, tetap huwa di mana saja posisinya berada, baik ketika marfu, mansub maupun majrur. Mabni alal fathi, selamanya berbaris fathah. Misalnya juga min ya, min ini juga mabni, tidak mengalami perubahan dimanapun posisinya berada, misalnya marfu, mansub maupun majrur, mabni alas sukun. Kemudian fa'alna juga mabni alas sukun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang muqaddarah. Artinya tadi secara sederhana muqaddarah diartikan diperkirakan. Kenapa diperkirakan? Karena harokat di akhir katanya tidak terlihat. Sekali lagi, kenapa diperkirakan? Karena harokat di akhir katanya tidak terlihat. Misalnya dunia ini, huruf alif ini tidak menerima baris ya. Misalnya Mustafa juga, kemudian Qodi. Nah, ini dinamakan dengan muqaddarah, diperkirakan. Karena harokatnya tidak muncul, maka diperkirakan saja barisnya sesuai dengan nanti ciri i'rab yang akan kita hafalkan. Nah, jadi i'rab takdiri atau i'rab muqaddarah itu maksudnya adalah tidak munculnya perubahan akhir kata pada beberapa jenis kata karena sebab-sebab tertentu. Nah, sebab tertentu di sini maksudnya diantaranya adalah at-ta'adzur, tidak bisa, maksudnya akhir katanya memang sama sekali tidak bisa menerima perubahan baris. Yang kedua, siqal, yaitu maksudnya sebabnya adalah sulit atau berat diucapkan di lidah atau di lisannya orang Arab. Dan sebab yang lainnya disebut dengan istighol, kacau atau rancu. Jadi sekali lagi, i'rab takdir ini adalah tidak munculnya perubahan akhir kata pada beberapa jenis kata karena sebab-sebab tertentu, diantaranya at-ta'adzur, siqal, dan istighol. Nah, ini jangan lupa dihafal ya. Yang akan kita bahas khususnya untuk bagian i'rab takdiri ini ada tiga diantaranya. Yang pertama isim maksur, yang kedua isim mankus, yang ketiga adalah fi'il mudhari mu'tal. Di samping itu ada juga kata-kata yang lainnya yang mungkin di kesempatan lain bisa kita urai lagi. Kita fokuskan pada tiga jenis kata ini karena tiga jenis kata ini i'rabnya adalah takdiri. Nah, bagaimana untuk lebih mudahnya kita lihat contoh-contoh berikut.
Jadi kita akan membahas yang pertama adalah isim maksur. Isim maksur adalah isim yang di akhir katanya terdapat alif atau alif lazim yang kadang ditulis seperti huruf ya tanpa titik seperti ini ya, dan huruf sebelumnya berbaris fathah. Ini harap dihafalkan. Isim maksur adalah isim yang di akhir katanya terdapat alif atau alif lazim yang kadang ditulis seperti huruf ya tanpa titik dan huruf sebelumnya berbaris fathah. Nah, contohnya misalnya ya, kita lihat, perhatikan baik-baik sesuai dengan pengertian yang kalian hafal tadi. Dunyan, dunyan. Nah, ini ada alif lazim sebelumnya berbaris fathah atau fathatain ya ini. Kalau kita ubah dalam bentuk beralif lam maka ad-dunya, ad-dunya. Ini alif lazimnya sebelumnya berbaris fathah. Mahyan, mahyan. Al-mahya jika beralif lam, ini alif lazimnya sebelumnya berbaris fathah ya atau fathatain. Wuliyan, wuliyan, atau kalau beralif lam al-wuliya, al-wuliya, ini alif lazimnya sebelumnya berbaris fathah. Ason, kemudian kalau beralif lam al-asa, ini alif lazimnya sebelumnya berbaris fathah. Duhan, duhan, ini juga isim maksur, ini ya tanpa titik sebelumnya berbaris fathah. Ya tanpa titik ini sama juga dengan alif lazim, ini fathah sebelumnya, berarti ini juga termasuk isim maksur. Kalau beralif lam ad-duha, ad-duha ya, tadi seperti pengertian yang tadi, kadang ditulis seperti huruf ya tanpa titik. Ulan, al-aula, nah di sini maksudnya aula ya, aula. Al-aula. Hudan, ini juga isim maksur ya tanpa titik, berarti ini sama dengan alif lazim sebelumnya berbaris fathah. Al-huda kalau beralif lam. Mustafan, mustafan, ini juga isim maksur ya tanpa titik sebelumnya berbaris fathah. Kalau beralif lam al-mustafa. Nah, ini beberapa di antara contoh isim maksur, perhatikan baik-baik ya, sesuai dengan pengertiannya agar kalian tidak salah mengenali jenis katanya. Kemudian misalnya contoh yang lain, mardon, mardon. Al-mardo, mana cirinya yang menunjukkan isim maksur? Ini ya tanpa titik, berarti ini adalah alif lazim sebelumnya berbaris fathah. Adnan, adnan. Al-adna, al-adna, ini juga ciri menunjukkan isim maksur. Asna, asna. Al-asna, ini juga menunjukkan alif lazim ya, berarti sebelumnya fathah, berarti juga isim maksur. Musamman, musamman, atau al-musamma jika beralif lam, ini juga isim maksur ya tanpa titik sebelumnya berbaris fathah atau fathatain. Sawan, as-sawa, as-sawa. Ulian, al-uliya, nah ini juga isim maksur, cirinya adalah alif lazim sebelumnya fathah. A'lan, a'lan. Al-a'la, ini juga isim maksur ya tanpa titik sebelumnya fathah. Wusqan, al-wusqa, ini juga isim maksur, cirinya adalah ya tanpa titik sebelumnya fathah. Nah, sangat banyak ya contoh-contoh di dalam kamus, bisa kalian buka untuk mencari isim maksur. Syaratnya harus isim, kemudian isimnya itu ada alif lazim atau ya tanpa titik sebelumnya berbaris fathah. Itu bisa dikategorikan sebagai isim maksur. Nah, bagaimana ciri i'rabnya kita lihat. Tadi sudah kita bahas secara singkat dahulu bahwa isim maksur ini termasuk yang mempunyai i'rab muqaddarah atau diperkirakan atau takdiri ya. Maka ciri i'rabnya seperti berikut: marfu dengan dhammah muqaddarah, mansub dengan fathah muqaddarah, majrur dengan kasrah muqaddarah. Dihafalkan baik-baik. Ciri i'rab isim maksur: marfu dengan dhammah muqaddarah, mansub dengan fathah muqaddarah, majrur dengan kasrah muqaddarah. Kita lihat contoh satuannya. Misalnya ad-dunya, ad-dunya ini adalah isim maksur, cirinya tadi alif lazim sebelumnya berbaris fathah. Maka marfu dengan dhammah muqaddarah. Perhatikan baik-baik. Bacaannya adalah dunya.
mansub dengan fathah muqaddarah ad-dunya, majrur dengan kasrah muqaddarah ad-dunya. Nah, dari sini kita seolah-olah melihat bahwa dalam bacaan tidak mengalami perubahan, semuanya sama ketika marfu, mansub dan majrur ad-dunya, ad-dunya, ad-dunya. Jadi di sini mirip-mirip dengan mabni. Mirip-mirip dengan mabni, atau mungkin kalau sederhananya 11 12 ya dengan mabni. Jadi hampir-hampir tidak mengalami perubahan, hanya saja nanti keterangannya saja yang berubah. Marfu dengan dhammah muqaddarah, maksudnya dhammah yang diperkirakan di akhirnya ini adalah dhammah. Ya, ini mansub dengan fathah muqaddarah, artinya diperkirakan asalnya ini adalah fathah di sini. Kemudian majrur dengan kasrah muqaddarah, artinya majrur dengan kasrah yang diperkirakan di sini. Ya, tapi ini termasuk muqaddarah, artinya alif lazim ini sama sekali tidak menerima harokat. Sekali lagi, alif lazim ini sama sekali tidak menerima harokat, atau sebabnya adalah disebut dengan at-ta'azzur, ya, tidak bisa menerima harokat. Jadi kalau kita lihat secara perkata, i'rabnya ini hampir tidak mengalami perubahan, mirip-mirip seperti mabni. Contoh lagi, kemudian patan. Patan juga adalah isim maksur, ya. Ini adalah alif lazim yang ditulis seperti ya tanpa titik. Kemudian sebelumnya fathah. Marfu dengan dhammah muqaddarah patan, mansub dengan fathah muqaddarah patan, majrur dengan kasrah muqaddarah patan. Ya, jadi intinya tidak mengalami perubahan bacaan, ini mirip-mirip dengan mabni. Hanya saja keterangannya saja ini marfu dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan di sini di akhirnya diperkirakan ada dhammahnya. Kemudian mansub dengan fathah muqaddarah, diperkirakan mansub dengan fathah di sini. Kemudian majrur dengan kasrah muqaddarah, diperkirakan kasrah. Kenapa tidak muncul? Karena alif lazim sama sekali tidak menerima perubahan baris. Namanya, sebabnya adalah at-ta'azzur. Jadi intinya, ya, ingat baik-baik, intinya kalau secara bacaan dia tidak mengalami perubahan bacaan. Hanya alasannya saja muqaddarah itu penyebutannya. Nah, sekarang contoh dalam kalimat, lihat baik-baik. Juga seperti tadi, apabila isim maksur itu hampir tidak mengalami perubahan di akhir katanya, hanya keterangan saja yang perlu dituliskan, ya. Misalnya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah bekal akhirat. Sebelum kita i'rab, kita hitung dulu jenis katanya 1, 2, 3, ada 3. Kemudian jenis katanya isim maksur, isim mufrad, isim mufrad. Isim di awal kalimat maka posisinya mubtada, hukumnya marfu. Ciri i'rabnya dhammah muqaddarah, artinya dhammah yang diperkirakan di akhir ini, ya, di akhir ini, di akhir alif lazim ini diperkirakan dulunya ada dhammah tetapi tidak dimunculkan. Kenapa? Karena alif lazim sama sekali tidak menerima baris, atau namanya at-ta'azzur. Karena apa? Karena jenis katanya adalah isim mufrad. Dunia adalah bekal akhirat, ya, atau ladang akhirat. Berarti ini menjadi khobar karena ada sisipan adalah, hukumnya marfu. Ciri i'rabnya dhammah karena isim mufrad sekaligus menjadi mudhaf, dua isim beriringan tidak beralif lam. Kemudian akhirati mudhafun ilaih, hukumnya majrur. Ciri i'rabnya kasrah karena isim mufrad. Nah, dari struktur ini maka baris lengkapnya adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi sangat mudah sebenarnya kalau membaca isim maksur ini karena tidak mengalami perubahan, ya, di akhirnya tidak muncul. Jadi hampir-hampir mirip dengan mabni. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirati. Dunia adalah ladang bagi akhirat. Lihat kembali di contoh kedua. Hayatuna fid dunya qasirah. Hidup kita di dunia sangat singkat. Di sini juga ada isim maksur dunia tadi, ya, ini. Kita hitung ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata. Hayatun ini isim mufrad, ya. Sebenarnya kalau kita pisah ini adalah ta marbutah bukan ta biasa. Isim mufrad
isim dhamir muttasil, huruf jar, kemudian isim maksur, isim mufrad ya. Isim di awal kalimat posisinya mubtada, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah. Karena isim mufrad sekaligus menjadi mudhaf, nanya mudhafun ilaih, majrur mabni ala sukun, atau mahal jar mabni ala sukun, isim dhamir muttasil. Fi adalah huruf jar, ad-dunya hukumnya majrur, ciri i'rabnya tidak muncul lalu disebut kasrah muqaddarah. Intinya tidak berubah bacaannya dunia karena isim maksur ya. Berarti apabila ada mubtada maka sini menjadi khobar. Hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammatain karena isim mufrad. Maka bacaan yang tepat adalah hayatuna fid dunya qasiratun ya. Ketika majrur juga tidak mengalami perubahan. Jadi tidak perlu repot-repot, hanya mencari alasannya saja ini i'rabnya. Kalau bacaannya tidak mengalami perubahan, mirip mabni. Yang selanjutnya, la tumsikut dunya biqulubikum, janganlah kalian memegang dunia dengan hati kalian. Janganlah kalian memegang dunia dengan hati kalian ya. Berarti ini adalah fi'il nahi satu. Kemudian ini isim maksur, bi huruf jar, qulub isim jamak taksir, kum isim dhamir muttasil. Berarti ini fi'il nahi mabni ala hasbin nun, fa'ilnya sudah ada, dhamir antum. Berarti fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, ad-dunya menjadi maf'ulun bihi mansub, ciri i'rabnya fathah muqaddarah. Karena isim maksur fathah muqaddarah maksudnya adalah diperkirakan di alif lazim ini ada fathah, tetapi tidak muncul karena alif lazim tidak menerima baris, perubahan baris. Ya, itu maksudnya tadi kita ulang-ulang. Atau singkatnya secara bacaan tidak mengalami perubahan bacaan, gitu saja. Jadi ini alasannya aja fathah muqaddarah supaya membedakan antara mu'rab dengan mabninya. Bi huruf jar, qulubi majrur, ciri i'rabnya adalah kasrah karena isim jamak taksir ya. Ini keliru, dikoreksi, isim jamak taksir sekaligus menjadi mudhaf, kumnya mudhafun ilaih. Ini ya mudhafun ilaihnya ketinggalan, mudhafun ilaih hukumnya majrur, ciri i'rabnya mabni ala sukun karena isim dhamir muttasil. Nah, sekarang dapat kita bacaannya yang lengkap, yaitu la tumsiku ad-dunya atau langsung la tumsikut dunya biqulubikum. La tumsikut dunya biqulubikum, janganlah kalian memegang dunia dengan hati kalian. Nah, dalam tiga kondisi tadi ad-dunya kan tidak mengalami perubahan bacaan ya, tetap aja dunia dalam kondisi apapun baik marfu, mansub dan majrur. Hanya saja alasannya saja di sini ya, alasan struktur i'rabnya saja penyebutannya fathah muqaddarah, misalnya marfu, dhammah muqaddarah dan kasrah muqaddarah. Nah, itu saja intinya. Kesimpulannya, kalau kita lihat dari aspek baris, isim maksur ini mirip dengan mabni karena tidak berubah pada barisnya ya. Sekali lagi, kalau kita simpulkan, kalau dari aspek baris dia mirip dengan mabni karena apa? Karena tidak mengalami perubahan baris dan bacaan. Nah, hanya saja secara struktur perubahan tersebut tidak muncul, atau karena tidak muncul maka hanya diperkirakan barisnya atau disebut dengan takdiri atau muqaddarah. Nah, seperti itu kira-kira kalau kita asumsikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan kalian berlatih untuk i'rab berikut yang ada di dalamnya isim maksur dengan kombinasi pola kalimat yang lain agar nanti semakin lihai, karena tema pelajarannya sudah 61. Semoga selalu meningkat dalam pengetahuan tentang ma'irab kalimat-kalimat berbahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.